Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kutubers. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Mau review orang. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya ngobrol apa? Karena seperti biasa, karena kita di program Kutub Talk. Iya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol-ngobrol, hari ini kita mau ngobrol soal toxic people. What is that? What is the toxic people? Oke, Kutubers sepertinya mungkin untuk Kutubers tuh ada wajah baru ya Teh ya? Oh iya, sebelumnya kita belum pernah kenalin makhluk yang satu ini. Tapi mungkin kalau teman-teman Kutubers itu sering lihat di TikTok. Mantau TikToknya Kutub, pasti orang yang satu ini ada. Oh, boleh kenalan dulu lah. Iya. Halo Kutubers semua, perkenalkan nama saya Nenden. Saya lebih suka dipanggil Darling. Darling? Ya. Dan saat ini aku sedang jerawatan. Oh, harus ya? Iya, biasanya Memendam rindu? bukan. Kok jerawatan gitu ya? Netizennya Kan masih kalau jadi orang- toxic people. Iya, gitu. orang toksik kan kayak gitu. Ih, kamu jerawatan. Iya. Kamu lagi puber ya? Puber kedua. Kamu lagi puber kedua ya? Tapi sebenarnya toksik itu apa sih kalau menurut Teh Puput? Oh, menurut aku ya. Kalau menurut aku, dan ini juga sebetulnya sering diomongin oleh orang, dan menurut juga beberapa ahli, baik itu dari artikel, dari buku. Jadi istilah toxic people itu kan memang sering ini ya, lagi tren lah gitu, sering orang lain tuh ya? sering banget nyebut soal toxic people gitu. Kamu toxic banget sih gitu, toxic. Tapi kita kadang-kadang juga nggak tahu sih apa sih sebetulnya si toxic people itu. Nah, si toxic people itu banyak juga yang mengartikan sebagai seorang yang yang beracun. Jadi seseorang yang yang punya memberikan pengaruh negatif gitu kepada kita, baik itu kepada diri kita ataupun juga kepada lingkungan kita gitu. Secara sederhananya gitu. Makanya disebut sebagai seseorang yang beracun itu, karena kan kita tahu definisi racun itu ya selain membahayakan orang, merugikan orang lain, Betul terus bisa jadi juga mematikan orang lain kan gitu. Jadi toxic people itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh negatif gitu terhadap kita dan lingkungan kita. Kalau secara sederhana begitu. Kalau menurut Darling tuh yang beracunnya apa ya? Aku jadi ketawa sendiri. Kamu disebutnya Darling apa Nenden? Iya. Nenden tuh terlalu Sunda. Iya sudah lah. Masa sih? Iya nggak sih? Enggak juga sih ya. sih. Berarti Guruku dulu namanya Nenden. Guru bahasa Inggris lagi keren banget tau. Iya. Iya. Kalau Bu Nenden lulusan Inggris juga kan? Bisa dibahas. Ya, kalau menurut aku setuju sih, people toxic people itu adalah orang-orang yang beracun. apanya? Ya, mulai misalkan dari segi omongannya yang celetuk, tapi padahal bisa menyakiti orang lain, tapi dia nggak merasa bahwa dia ngomongnya tuh salah gitu. Menurut kamu? Aku sih merangkum ya, karena kayaknya menurut Teh Puput dan menurut Darling itu memang, tapi ya beracunnya itu mungkin di sikapnya kali ya. Sikapnya yang kadang seenaknya. Iyalah, masa dia gigit beracun ular kali ah. Enggak, kan siapa tahu dari perilakunya, Oh, maksudnya iya. perilakunya tuh yang ngebetain gak sih? Ya iyalah. Yang bikin kita tuh kayak nggak semangat hidup. Terus sekarang tuh lagi banyak yang kayak omongan-omongannya itu dibungkus, omongan-omongan jahatnya itu dibungkus dengan candaan gitu. Oh, emang Kayak apa? Kayak apa tuh? Kayak misalkan Bercanda. Cunda. Ya, kayak misalkan
rumah kamu jauh ya dari peradaban, tapi enak ya kalau misalkan jauh dari peradaban, jadi nggak belanja terus gitu atau apa. Padahal kan maksudnya tuh, narsis apa sih gitu? Kok harus sih ada keluar kata-kata seperti itu? Atau enggak kayak, kamu sekarang gendutan ya, tapi lucu, cina gitu. Gitu. Kadang kan Agak body shaming ya? Iya gitu. Terus kadang kan orang yang digituin tuh ngerasa bisinya dia sedang dalam proses diet atau dalam proses ingin menurunkan berat badan. Taunya masih diomongin kalau dia itu gendut gitu. Berarti ini ya membuat gak nyaman. Terus katanya apa ya? Jadi kata-katanya tuh nyelekitnya nggak disaring gitu maksudnya, nyelekit gitu ya. Berarti itu termasuk ciri-ciri yang teman toksik nggak sih Teh? Ya itu juga masuk. Jadi sebenarnya ciri-cirinya apa? Siapa tahu kan Kutubers ada yang belum tahu nih, yang toxic people tuh yang kayak gini. Nah apalagi kalau misalnya yang tadi, maksudnya yang kata-kata yang keluar, yang tadi si Darling ini bilang, yang tadi Nenden itu bilang kalau dia itu membungkus kalimat pujian dia, padahal isinya tuh sampah gitu semua, padahal isinya sampah semua. Itu kan lebih menyakitkan kalau itu dikeluarkan oleh teman kita sendiri, gitu. Atau misalnya oleh keluarga kita sendiri, itu kan rasanya lebih kena gitu ke hati dibanding kalau orang lain yang nggak tahu kita sama sekali ngomong kayak gitu kan kita kadang juga nggak terlalu dipikirin ya. Tapi kalau orang sekeliling kita yang ngomong gitu, apalagi teman, meskipun biasanya dianggap bercanda gitu, tapi kadang-kadang kan juga jadi pikiran ya gitu. Jadi kalau ngomongin soal si ciri-cirinya tuh sebetulnya ada beberapa ciri-ciri. Ada juga kalau kita lihat dari para ahli. Ini kayaknya kita kan harus Puput itu ini mau jadi ahli ya, bentar lagi lulus gitu loh. Bukan, kita tuh kalau ngomong ya harus ada sumbernya gitu loh, harus ada dasarnya biar orang tuh biar terpercaya gitu. Oh iya dong. Gitu. Biar orang tuh kalian ngomong tapi ngomong-ngomong gitu doang kayak gitu. Nih ya. Berarti saya juga tadi tapi kan, ya enggak, ini kan kalau Teneden tuh hasil baca gitu loh. Iya. Riset sih. Riset sosial. Iya gitulah. Nah, ini misalnya menurut Glass, dia bukunya itu di tahun 1995. Ada, kalau ini sih lebih ke penyebab dulu ya. Nih, penyebab seseorang menjadi toksik ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa jadi dari kecemburuan. Kecemburuan terhadap teman, ya apapun, ya namanya cemburu, mau itu terhadap teman atau misalnya terhadap yang lain juga keluarga juga bisa. Ya. Maksudnya cemburu di sini kan bukan cemburu percintaan juga gitu. Percintaan juga bisa, itu juga. Ya iyalah, kita kalau punya pasangan juga kalau terlalu cemburu kan itu juga masuk kepada orang yang merugikan kita gitu lah. Cemburu ya gitu. Kalau berlebihan sih, kalau too much. Nanti kita bahasnya mungkin kalau yang tentang hubungan itu di lain kesempatan. Bisa. Kayaknya menarik itu. Tadi cemburu, kemudian kebencian pada kesuksesan seseorang. Contohnya. Contohnya misalnya, misal ini ya. Ini memang misal. Misalnya Nenden nih sekarang udah naik jabatan gitu. Misalnya jadi direktur lah, ibu dirut apa gitu. Terus dia tuh kan biasalah sifat manusia ya gitu, selalu nggak enak dan selalu tidak suka kalau melihat kesuksesan orang, sehingga melakukan hal-hal yang tidak gitu untuk menjatuhkan gitu. Itu yang kedua, kebencian pada kesuksesan seseorang. Kemudian yang ketiga, kebencian pada kerupawanan seseorang. Nah itu juga bisa jadi apa tadi tuh? Ini jadi penyebab toksik. Penyebab. Bisa jadi penyebab toksik gitu. Misalnya, kok dia lebih cantik ya daripada aku gitu. Atau dia lebih ganteng daripada suami aku kayak gitu. Berarti apakah aku harus hancurkan mukanya gitu misal. Kan gitu. Kerupawanan gitu. Iya. Kebencian terhadap kerupawanan seseorang. Terus membenci seseorang karena kegagalan. Jadi kita yang gagal kok
dia yang kita benci gitu. Padahal kan bukan dia juga yang menyebabkan kita gagal. Terus membenci seseorang karena mengenalnya. Aku nggak suka aja sama kamu. Udah, aku kenal kamu tapi aku nggak suka. Ada juga yang kayak gitu. Itu penyebab. Kalau ciri-cirinya apa aja? Kalau ini nih, ini juga aku nggak mau kalah ya, karena dia bawa-bawa menurut berat banget kalau ngomong sama ibu dosen tuh ya. Iya, maaf tidak. Tapi Kayak ini serpihan. ini tuh dari salah satu website ya yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa disebut mereknya karena dia belum iklan di YouTube. Dia ini tuh di artikelnya bilangnya temen tapi banyak banget tuh ngeritiknya. Misalkan tadi yang kata Teh Nenden, mungkin kayak bercandaan ya, dibungkusnya bercanda tapi terus aja ngeritik. Terus juga kalau kata anak-anak zaman dulu dan sekarang itu BTB, butuh tebutuh. Oh, oke. Jadi kalau Bahasa Sunda ya? Iya, bahasa Sunda. Butuh Nanti tebutuh. translate-nya, gitu bawah. Jadi katanya temen tapi datangnya pas lagi butuhnya doang, misalkan. Oh, oke. Kalau misalkan Lagi butuh duit, lagi butuh duit nih. tiba-tiba ngechat 5 Tiba-tiba tahun. ngechat. 100 bisa meren. Atau pas ketemu nih nggak pernah nanya sama sekali, tapi tiba-tiba misalkan, Teh, ini aku dadakan, boleh nggak aku pinjam mobil kamu? Kan bisa ya kayak gitu. Bisa. Kayak gitu. Terus juga ada juga temen yang dia itu suka ngeritik tapi nggak mau dikritik balik. Pernah nemuin gak sih kalau kita kayak gitu? Sering. Di tongkrongan. Sering. Teh Nenden pernah punya kasus kayak gitu? Kayak misalkan aku misalkan di suatu hari Tolong. sebentar. Terus di Misalkan di suatu suatu hari, hari aku sedang memakai baju yang agak gonjreng, misalkan warnanya tuh warna pink dan Oh, pink nggak itu, nyambung. nggak nyambung atau terlalu gonjreng, terlalu menyala. Gonjreng tuh apa? Terlalu menyala. Oh, rambut gonjreng. itunya, Oh, gonjreng bajunya, ya. terlalu menyala bajunya. Terus tiba-tiba dikritik. Kok bajunya itu banget sih, nyala banget sih, gonjreng banget sih. Taunya besoknya dia pakai gitu. Teteh ngeritik balik dianya nggak terima gitu. Kayak itu Tapi kan kadang kayak terserah aku dong gitu. gitu, kadang kayak gitu. Terus kadang juga aku tuh males sih kalau misalkan harus berdebat dan kayak udahlah gitu. Kayak paling di dalam hati tuh kayak geningan. Ternyata gitu ya. Ternyata dia juga Subtitle. pakai gitu. Tolong ya editor. Ternyata kemarin tuh dia ngeritik itu karena dia suka gitu Iya, sama baju kayaknya, kita gitu. Kayaknya Sebetulnya. kayak ngeritik itu kayak sama dia itu dipakainya bagus, sama aku misalnya dipakainya tuh bagus, taunya dia pakai ternyata lebih jelek. Kayaknya itu toxic. Tapi memang mungkin karena kita ya namanya juga makhluk bersosial ya, pasti nemuin aja ya. Tapi jangan-jangan kita tuh kadang jadi korban sekaligus pelaku juga kali Nah, ya. iya, yang kadang-kadang kita nggak nyadar itu, kita selalu bilang kalau orang tuh, ih kamu toksik banget gitu, mau ke teman kita, mau ke pasangan kita. Tapi kita tuh kadang-kadang nggak nyadar kalau kita juga bisa jadi orang yang toksik gitu, baik ke teman kita ataupun juga keluarga ataupun juga ke lingkungan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan ciri-ciri yang tadi atau ciri-ciri yang tadi, terus kalau lihat ke kesuksesan orang kita udah agak kepanasan, berarti kita udah masuk kepada ciri-ciri orang yang toksik. Nah, ada yang baru juga nih di talk show kita atau di podcast kita. Apa Jadi tuh? kita mau juga melihat pandangan orang lain terhadap toxic people atau toxic people itu apa sih menurut pandangan orang lain. Kemudian kita sebetulnya lebih di sekarang ya pengen lihat lebih ke quotes gitu untuk para kutubers gimana untuk menghadapi people toxic atau toxic people itu, dan kita akan lihat dan bagaimana sih tanggapan dari kita gitu. Check it out. Ini kayaknya ini tipe-tipenya Ini ya. ada dari Living with Meaning. Ini salah Instagram satu. ya? Instagramnya Iya, kayaknya Instagram. itu ya?
living with meaning. Aduh, ini dia harus ini. Nah, nanti boleh. Tapi tuh di sini ada. Tipe-tipe toxic people. Si tukang ngatur. Si tukang ngatur. Oh, dia selalu berusaha mengatur orang sekitar, menganggap orang lain tidak dapat melakukan dengan baik. Oh, ini ya lebih ke pokoknya kamu harus begini. Dia begini, bosi begini. lah. Ya bosi. Kayak bosi lah. Jadi orang menganggap orang lain tuh ya di bawah kita aja. Ya kamu yang harus ngikut aku gitu. Egois Dia nggak sama mau diatur. ini ya, egois sama pikirannya nggak sih? Maksudnya Bisa jadi. nggak nerima masukan dari orang lain. Jadi ya udah, lu mau ikut gue nggak? Kalau lu mau ikut gue ya udah ikut. Kalau nggak ya udah sana Ya pergi. udah cabut lagi kayak gitu. Itu toxic Nah, itu- banget sih kayak gitu. Iya, Iya, di kayak kamu itu. satu Barusan kayak kamu ngomong kayak gitu barusan. di satu circle pasti ada aja orang yang Selalu. kayak gitu. Heeh. Yang ngatur yang itu ya? bosnya satu orang tuh. Kalau misalkan Pasti dianya nggak ada, yang lainnya juga nggak ada. Mm-mm. Gitu. Nah, Nah, apa terus nih? si narsis hanya peduli diri sendiri, kurang empati, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bener. Bisa bersangkut paut nggak sih sama si tukang ngatur tadi ya? Ya bisa. Bersangkut paut. Karena dia ngerasa dia yang berkuasa, jadi ngatur orang-orang tuh kayak ya udah lo mau nggak, kalau nggak ya udah jangan gabung sama gue. Tapi gue. katanya temen tapi nggak punya empati ya. Ya bukan temen itu Ya namanya. bukan temen, ya namanya juga toxic. Iya. Si vampir energi. Apa nih? Jadi dia senang mengkritik dan membuli, terus pembuat masalah, penyerap energi positif orang lain. Kayak tadi kan, jadi kayak ciri-cirinya gitu dia mengkritik tapi dia juga nggak mau dikritik, terus sering membuli, yang tadi yang bercanda itu kalau dia terus mengulang hal itu kan bukan masuk lagi bercanda tapi itu udah masuk ke bullying gitu. Tuh sering tuh ada yang kayak misalkan ada orang misalkan pakai baju di satu circle itu, pakai baju dia tuh lagi ngerasa cantik, terus datang ke circle itu kayak dia tuh, ih gimana penampilan gue, bagus enggak gitu. Terus kata teman-teman yang lain, iya bagus kok, lucu kok. Taunya ada yang nyeletuk satu orang kayak, iya apaan sih pakai baju kayak gitu. Kadang suka ada tuh yang kayak gitu. Oh iya pasti. Jadi penyerap energi positifnya itu. Tapi memang bikin capek sih. Tapi Positif orang lain dia buang gitu. nah, Si tukang drama. ini suka membesarkan hal kecil, senang bergosip. Nah, Senang mendramatisir masalah. kayaknya tuh aku tuh sering banget ketemu sama yang bagian ini sih. Ya sih. Masalahnya Atau tuh, mungkin kita juga termasuk, Iya. kita juga Pelaku. kadang-kadang masuk Jadi di pelakunya si tukang ya. drama ini. Kadang suka membesarkan hal kecil gitu. Senang bergosip, senang mendramatisir masalah gitu. kalau aku sih nggak pernah ngegosip ya teh, pernahnya nge-review. Review orang. Bedanya apa ya, mohon maaf? Mohon maaf, bergosip tuh nyebut nama. Oh iya. Kalau review kan kadang nggak nyebut merek ya. Tapi kalau dia Terus- endorse, Kalau dia Terus si flying victim. Nah ini menarik sih. playing victim. Tidak mau mengakui kesalahan, mencoba mendapatkan perhatian dengan berpura-pura sebagai korban. Tapi ini kayaknya lebih bahaya nggak sih teman-teman? Iya. Guys, ini Maksudnya kadang emang lebih ya sih lebih bahaya, merasa bahwa dia tuh sebenar-benarnya korban gitu. Iya. Padahal dia juga adalah seorang pelaku. betul gitu. betul banget. Dan biasanya tuh si flying victim ini tuh dia nggak mau mengakui kesalahannya gitu. Kalau misalkan si tukang ngatur tuh biasanya nih ya yang kadang pun mungkin yang tadi kata Teh Puput ya, kita adalah juga pelaku gitu. Langsung nyadar kayak oh ya gue ngatur ya, maaf ya, misalkan ada gitu ya. Tapi kalau si flying victim, kalau menurutku dia tuh lebih terus-terusan gitu loh. Iya. Karena sering banget gitu. Iya, menemukan. dia menipu banget ya. Iya, dia sebagai korban, dia pelaku, tapi dia korban. menganggap bahwa dirinya sebagai korban, merasa dirinya yang paling tersakiti, Padahal merasa dirinya yang paling tertindas gitu. Dia itu adalah orang yang flying victim ya, pemirsa. Terus si manipulatif, senang berbohong, suka memanipulasi kebaikan orang lain dan membuat orang lain merasa bersalah. ini nyambung nggak sih? Nyambung. Ya. Jadi dari si flying victim ini, jadi dia si manipulatif. Setelah dia berpura-pura sebagai korban, dia Membesar-besarkan dia ya? membesar-besarkan dan berbohong, memanipulasi
kejadian dan cerita sehingga itu menjadi ceritanya. Dan si orang lain tuh merasa bersalah nih. Kayak di web si 1% ini teh, jadi salah Ya, satu disebut. Oh iya benar disebut. Ya nggak apa-apa. Si 1% ini ya, aku baca di 1%. Jadi dia itu salah satu gejala ya. Gejala kita berada di lingkungan yang toksik itu, kita tuh nggak tahu apa-apa, tapi karena perbuatannya kita tuh kayak merasa bersalah, kayak Oh iya. yang aku lakuin tuh ini salah nggak sih gitu. Atau juga kadang-kadang kita juga sering terserap Energi. oleh cerita orang lain gitu. Kan banyak juga yang kayak gitu. Tertular gitu. Jadi misalnya kita nggak kenal sama seorang lah gitu, tapi aku kenal, terus aku ceritalah soal kejelekan, kamu jadi Ikut sebel. ikut sebel gitu, ikut benci gitu. Oh, Kadang-kadang kan banyak ya yang kayak gitu, dan sebetulnya itu adalah ciri-ciri juga toksik ya. Bagaimana mungkin kita tidak suka kalau kita nggak kenal orangnya sebetulnya, cuman karena teman kita nggak suka, biasanya suka nular gitu. Jadi jangan sampai sih sebenarnya kita tuh menularkan energi negatif ya. Iyalah. Maksudnya di pertemanan masa sih saling nularin energi negatif gitu. Yang ada kan harusnya energi positif. Tapi juga mungkin kalau menemukan itu sebagai orang dewasa yang berilmu, berakal, Ya, dan juga dan berpendidikan. capek Ketika juga sih. maksudnya ketika mendapatkan yang tadi kata Teh Puput gitu, non-transfer energinya, kita ada alangkah baiknya tuh ini sih, nanya apa ya bahasa tabayun. Iya. Nanya lah, Bener apalagi nggak punya sih kontaknya sih. kayak gitu. Bener nggak sih gitu. Yang apa yang dibicarakan oleh dia tuh bener nggak sih gitu. Kadang-kadang kita juga perlu konfirmasi ke dua belah pihak gitu, Betul. untuk tahu gitu titik temu Ya. permasalahan yang sebetulnya tuh bagaimana kayak gitu. bukannya apa balas-balas story ya. Iya, Oh iya, itu apalagi itu terongkongan banget. Tongkrongan. Nah, ya itu. Iya. Itu kejadian di terong. Kan bisa ngomong, kenapa harus balas-balas story ya? Iya, itu Itu toxic sosial media juga sih, maksudnya karena ada sosial media. Apa sorry kepotong? Iya, jadi si toxic people ini juga biasanya banyak juga di sosial media, meskipun di kehidupan nyata juga sebetulnya kan lebih banyak gitu. Tapi jadi termediakan ya. Teh, tadi mau ngomong apa? Sorry kepotong. Lupa. Enggak yang ini yang balas-balasan WhatsApp, story WhatsApp. Ya, balas-balasan WhatsApp. Taunya di hidden. Lah, Taunya ya. nggak, Taunya dianya nggak lihat gitu. Iya. Oh iya. Nah, nanti aku mau bahas setelah ini. Nah, ini nih Nah. nyambung sih sebenarnya. Nanti Oh, ada ini? ini nggak sih Apa? cara Mengatasinya. Iya, Iya, mengatasinya. iya. Oh iya, ada lanjut dong. berarti. Nah, lanjut dari @inspirasi bahagia. Ini dari Instagram Inspirasi Bahagia ya. Nah, toxic person. Mereka mencoba mengintimidasimu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kata Nenden gimana? Ini by Heri Purnomo. Kayaknya tuh dia punya keinginan, tapi dia tuh nggak tahu harus mencapainya gimana. Akhirnya dia jadi toxic people nggak sih? Maksudnya kayak tadi, so ngatur orang, mengakomodir orang untuk jadi yang tadi mungkin menularkan kebenciannya. Kalau Iya. aku misalkan di kerjaan ya, kalau mengintimidasi itu kayak aku misalkan bekerja tuh 2 orang, 3 orang. 3 orang, 3 orang, 4 orang lah. misalkan. Biar banyak Ya kan? banyak lah pokoknya lah ya. Di kerjaan aku tuh, di tempat kerja aku tuh banyak orang. Terus misalkan aku itu yang selalu istilahnya kepake sama atasan misalkan. Nah, karena dia ingin ingin terlihat juga, Ingin kelihatan kepake juga. ingin kelihatan kepake juga, jadi dia itu membicarakan hal-hal yang tidak benar terkait aku kepada atasan, misalkan seperti itu sih menurut aku. Iya, bisa jadi selain mengintimidasi juga ini ya, memberikan berita yang tidak benar untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dia ingin kepake juga, tapi caranya dia nggak bener nih dengan nyebar-nyebar info yang Yang tidak benar. yang nggak bener kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Sama ini sih, ini kalau kayak memutar balikan fakta gitu juga termasuk intimidasi nggak sih?
kayak sebenarnya misalkan dia tuh nggak ngehubungin kita untuk minta sesuatu ya, tapi dia bilang ngehubungin kita gitu, sehingga kita tuh kayak merasa nggak nyaman aja gitu. Tuh termasuk ini nggak sih? Sebetulnya kalau itu sih playing victim sih. Oh, aku sedang merasakan itu sih sebenarnya, sedang menjadi korban. Playing victim. Kalau mengintimidasi itu kan kayak kita kayak Menyingkirkan ya? Menekan. Oh. Mengintimidasi gitu. Jadi Oh, iya, bener-bener. menekan seseorang untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh, atau kayak nganggap orang tuh nggak bisa, akhirnya ditekan tuh kamu nggak bisa, kamu udah kesini aja gitu. Bisa. Aku nih yang seharusnya di Iya. sini. Mungkin apa ya yang dia pikirkan mungkin gitu ya, menurut inspirasi mungkin ya. bahagia. Ini Kita kan menurut coba, kita. ya. Ini kan menurut Kita kita kan coba. gitu. Mengartikan. Iya. Segala macam intimidasi gitu. Ini bisa digeser nggak sih? Set, Nggak bisa kita. Iya. set, tuh. Nah. Terus jangan anggap menjauhi toxic people itu sebagai hal yang jahat. Itu adalah bentuk sayang terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang kan kita mikir kalau kita nggak teman sama dia, yang teman sama kita siapa, kayak gitu. Ini termasuk cara ini nggak sih menghindari toxic people? Ya, ini salah satu cara juga Iya. Kalau aku meng-cut orang-orang toxic. Iya, kalau aku sering nge-cut off. Tapi sebenarnya sih kalau misalkan too much itu tuh Cuma ini kayak anak jaksel ya, darling ini. Iya, kalau aku sih buat nge-cut toxic people itu dengan nge-cut off mereka gitu. Misalkan kalau aku ngerasa tidak nyaman dengan omongannya, tidak nyaman dengan perilakunya terhadap aku gitu. Jadi aku langsung aja misalkan nggak sampai ngeblokir sih, nggak sampai ngeblokir, tapi misalkan di delete aja nomornya di delete sehingga updatean dia tidak terlihat oleh aku yang mungkin bisa mengganggu diri aku, dan updatean aku pun tidak muncul di dia yang bisa menimbulkan dia nge-head aku gitu. Gitu Aku sih setuju ya, maksudnya setuju apa yang disampaikan oleh Nenden tadi, bahwa kita tuh sebetulnya juga perlu cut off orang-orang toksik yang kita rasa dia itu punya pengaruh buruk untuk kita, terus juga memberikan pengaruh yang buruk juga untuk orang lain gitu. Caranya kan macam-macam. Kalau Nenden bisa dengan delete nomornya, atau misalnya bisa ngeblok orang itu, atau misalnya dengan hal-hal yang lain itu juga bisa gitu. Kalau menurut aku sih itu adalah hal yang paling efektif ya. Kalau kita merasa kalau kita berteman dengan dia kita lebih buruk, atau ternyata kita bukan rugi ya, karena Negative sebetulnya kan vibes-nya itu. dia sangat negatif vibes gitu. Dia pokoknya buruk terhadap pikiran kita. Jadi kalau kita nginget dia tuh misalnya pikiran kita jadi tidak tenang dan sebagainya, itu juga ada baiknya kita buat cut off dia kayak gitu. Kadang-kadang hal itu juga adalah hal yang baik gitu. Justru bukan hal yang buruk gitu. Karena kita kan juga hidup bukan untuk membuat dia nyaman atau dia bahagia gitu. Kita lebih baik memikirkan diri kita sendiri. Kayak quotes ini sih Teh, mungkin pertemanan itu harusnya menumbuhkan, bukan membunuhkan. Ya maksudnya kan di pertemanan itu kan kita maunya misalkan kalau jajan nongkrong nyaman, kita cerita nyaman, iya nggak sih? Ya, iyalah. Tapi aku mau minta pendapat kalian sih. Ini kalau misalkan nih kita tuh mau keluar dari lingkaran toksik, tapi kita tuh masih mendang-mending, itu gimana? Apa? Jadi kayak ini mau keluar nggak ya? Tapi gimana ya gitu, masih galau gitu loh. Banyak pertimbangan. Ya untuk meneguhkan. Yaudah deh kayaknya emang nggak baik sih ini circle-nya, itu gimana gitu. Kalau aku sih pertama ya pasti kita pikirin dulu baiknya bagaimana dan buruknya bagaimana gitu. Istilahnya maslahat sama madorotnya lebih gede mana nih? Kalau misalnya ternyata lebih gede madorotnya, ya ngapain gitu. Tapi kalau misalnya lebih gede nih maslahatnya, ya udah kayak gitu. Cuman juga kadang-kadang kita tuh jangan juga terlalu semena-mena gitu loh sama orang, karena yang aku yakini adalah bahwa suatu saat juga kita akan perlu kok gitu sama orang itu, mau
Dan orang itu juga akan perlu kepada kita, mau sejahat apapun dia, mau menyebalkan apapun dia gitu. Pasti perlu ya. Pasti suatu hari akan ada keperluan baik itu dari kita ataupun dari mereka. Tetapi kalau misalnya kita perlu waktu untuk untuk detox diri kita gitu, kita ingin lebih baik dulu nih gitu, tanpa harus ada komunikasi atau pertemanan dengan dia atau circle dia, ya cut off dulu. Gitu. Misalnya nanti beberapa tahun kemudian kamu mau membuka komunikasi lagi, ya nggak jadi masalah gitu. Kalau pikirannya udah ini ya, kalau udah tenang, sudah berdamai dengan diri sendiri kayak gitu. Jadi Menurut aku sebenarnya ya. si toxic people ini sangat-sangat merugikan banget ya. Maksudnya apalagi sampai ngeganggu kenyamanan, ngeganggu privasi sih yang paling penting tuh. Iya nggak sih? Iya. Apalagi misalkan sekarang eranya sosial media ya. Kalau nggak di cut off, bener nggak sih ngomongnya? Itu dia akan berseliweran terus di sosial media kita, di status WhatsApp. Iya, ya daripada kita yang terus bikin dosa, ngedumel lah kita, atau terus selain ngedumel kita ngomongin ke orang lain, ya mending kita cut aja. Kita nggak tahu aktivitas dia, nggak tahu apa yang dia lakukan di sosial media, status dia kita nggak tahu, jadi nggak ada yang harus kita omongin gitu. Menurut aku sih gitu, nggak tahu kalau menurut Nenden. Aku juga setuju sih kalau misalkan ditanya mending ikut atau enggak. Kalau nggak ikut nggak dapet traktiran. Tapi kalau ikut jadi pikiran gimana gitu kan. Ya berhubung aku terkadang bisa jadi orang yang introvert. Dimana kalau misalkan situasinya itu tidak nyaman buat aku dan akunya malah jadi diem dan tidak bermanfaat juga buat aku, tidak ada yang bisa diambil juga buat aku, jadi aku mendingan enggak aja, ikut aja. Iya sama ya, berarti intinya cut off tuh sesuai kebutuhan. Iyalah, kebutuhan. Nanti kalau butuh lagi ya ini lagi. Buka lagi. Setelah baik ya. Ya setelah kita berdamai dengan diri kita gitu. Oke. Terakhir. Belum yang terakhir, ada satu lagi. Ini berteman orang positif. Nah, salah satu cara untuk terhindar, ini salah satu ini ya, cara ya. Tadi kan Nenek nanyain cara ya. Satu cara untuk terhindar dari toxic people itu adalah dengan membuat kamu dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Nah, mereka adalah orang yang selalu memberikan kamu kenyamanan serta semangat positif dalam bekerja. Terus, habiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang yang menyenangkan guna lawan hal toksik. Oh, ini bikin circle baru yang lebih sehat nggak sih? Bisa jadi bikin circle baru yang lebih sehat, atau circle yang ada juga, circle yang ada dan itu dibuat sehat juga bisa sebetulnya gitu. Kalau orangnya sama-sama ini ya, sama-sama sadar, sama-sama tadi bertumbuh gitu, tidak sama-sama ego ini ya, toxic people gitu. Kalau kamu dulu deh, takut lupa nanti. Ya soalnya kalau menurut aku sekarang tuh semakin kita dewasa, semakin bertambah umur. Apa tuh lagu apa tuh? Nggak tahu kamu kali itu. Kita nggak kenal lagu apa itu. Nah, kalau aku sudah dewasa. Ya, kalau misalkan ya kita semakin dewasa, terus pemikirannya juga semakin luas juga, Iya, semakin. Iya. Nah, justru di sebuah pertemanannya itu semakin menyempit nggak sih? Iya, semakin selektif lah. Nah, semakin selektif, terus juga otomatis kita bakalan bukan pilih-pilih teman ya, tapi lebih ke ini sehat nggak, dia sehat nggak sih buat kita gitu. Dan ini sih kalau menurut aku tuh pertemanan yang sehat, orang-orang yang positif gitu ya, itu tuh salah satu ini tahu keuntungan banget, dan itu tuh susah. Jadi kalau misalkan kita udah punya circle ya, pertemanan meskipun itu cuma bertiga, berempat, tapi mereka itu ngasih semangat yang baik, ngasih suasana yang baik, itu kalau menurut aku jangan dikecewain sih. Iya. Maksudnya tuh jangan dibikin dianya gitu loh, maksudnya akunya misalkan, akunya jangan jadi orang yang toksik. Karena siapa tahu nanti si teman itu tuh jadi ngejauh karena kita toksik. Iya,
Apalagi pertemanan yang sudah dipupuk dengan sangat baik sekali. Iya, jangan sampai dikecewakan. Iya, karena kalau menurutku tuh orang tuh ya kalau udah percaya banget, terus dikecewain itu dianya toksik, itu akan sulit menyembuhkan sih. Iya enggak sih? Iya. Kalau aku ya, jadi aku tuh selalu berusaha, aku pribadi ya, aku tuh selalu berusaha kayak, wah aku udah punya pertemanan yang baik nih, misalkan bertemu dengan eteh-eteh ya, itu kan sangat baik sekali ya. Jadi ya gimana caranya kita pun ikut Menjaga. baik, iya, Iya. menjaga, merawat jagat. Menjaga, merawat pertemanan Iya. yang positif ini supaya terus positif gitu. Kan susah kan? Aku Iya juga nggak sih? Susah. punya sih aku teman yang positif, tapi positif tipes. Cuman enggak COVID. Bercanda. Next, ini yang terakhir. Wah, ini terakhir. Ini Nah, ini kan yang kata aku bilang. Dari pantesan BPR. Pantesan ngomongin soal cuan. Aset like a BPR Lestari. Kelilingi diri kamu dengan aset, Bukan dengan orang-orang toksik tuh. tapi Ini menurut aku ini sebagai closing yang baik. tapi saya maksud aku tuh jadi ngomong-ngomong aset. Jadi teman yang sehat itu aset, Aset. yang baik. Iya. Jadi betul. harus dirawat. Iya. Jadi bener sih kita lebih baik memperbanyak aset daripada memperbanyak teman yang toksik. Tapi emang realitas sih kayak misalkan Gimana? kalau misalkan kita punya duit otomatis teman-teman tuh pada deket gak sih? Oh iya. Iya, tiba-tiba Tapi kamu malam ya. manfaati. Iya, tiba-tiba yang jauh yang kenalnya zaman kapan gitu. Udah los berapa puluh tahun tiba-tiba datang, ini aku teman kamu, bisa bayarin 100. Iya kayak teman tapi kok datangnya pas lagi butuhnya aja ya. Iya, BTB itulah, BTB kayak itu. gitu. Tapi bener loh aset. Jadi Kutubers kalau punya teman yang baik jagalah. Iya. Jangan Teman yang baik, teman yang apa namanya Positif. positif itu adalah aset gitu. Tapi juga lebih Baik. baik kamu memperbanyak aset. Asetnya itu bukan hanya pertemanan ya, mau itu aset duit lah, properti lah, emas lah dan lain sebagainya. Tapi di Kutub Talk selanjutnya tuh kita perlu nggak sih teh bahas tentang ini? Apa tuh? Anak muda itu perlu juga berbanyak aset. Oh iya. Menarik ya itu buat dibahas selanjutnya. Wah udah habis. Oh, udah habis. Nah, jadi itu tadi penutup obrolan kita hari ini tentang toxic people. Nanti sih kedepannya kita akan lebih banyak itu ya menanggapi Isu-isu ya? isu-isu, kemudian kayaknya lebih seru nanggepi tweet-tweet orang kayak gitu ya dengan satu permasalahan kayak gitu ya. Atau bikin ini question. Masalah. Jadi question, Iya, question kayak kalian bisa ngomen misalkan di Instagram atau Di TikTok. Di TikTok, di juga YouTube. bisa. Nanti kita dijadiin bahan materi buat talk show selanjutnya. Oke. Jangan lupa ikutin semua media sosialnya Kutub. Iya. Apalagi di TikTok, nanti akan ketemu dengan Darling. Instagram, TikTok, terus apa lagi? Website, Websitenya. Terus jangan lupa like, komen, Komen, subscribe, YouTube channel kutub.id. kutub.id. Dan jangan lupa juga tonton apa ya? Setiap episode yang Setiap episodenya. Nanti kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Tentunya dengan tema yang berbeda. obrolan yang seru dan tema yang berbeda. ini kenapa ngomongnya jadi bahasa si bercanda. Gara-gara nenden. Oke, Kutubers. Kalau gitu kita mau pamit. Sampai jumpa di lain Sampai jumpa kembali. kesempatan. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.